Budiman Sujatmiko yang tidak budiman. Kalau dulu dia dipenjara karena melawan rezim, sekarang dia diusir dari kampus karena membela rezim. Sebuah ironi yang menurut gua seharusnya kita tidak perlu heran. Kenapa? Karena begini, ini ada kaitannya dengan orang-orang yang berpikir kalau mau mengubah sistem itu harus dari dalam. Yang padahal itu adalah hal yang hampir mustahil dilakukan. Dan akhirnya membuat seorang tokoh reformasi malah bergabung dengan salah satu orang yang dulu dia demo. Nah, di episode kali ini mari kita bedah bareng-bareng. Budiman dalam bahasa Sanskerta itu artinya orang yang berbudi luhur, bijaksana, dan berhati mulia. Yang ironisnya, ketika salah satu pemilik nama tersebut, yaitu Budiman Sujatmiko, kalau gue bilang jadi jauh banget dari arti nama tersebut. Belum lama ini, pada tanggal 15 Juni 2026, di Universitas Gadjah Mada, UGM, di atas panggung, di acara diskusi publik, Budiman yang sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, itu sekarang ya berdiri di hadapan ratusan mahasiswa yang lagi membentangkan spanduk, tulisannya begini, menolak pengkhianat reformasi, dan UGM menolak penjilat rezim. Bahkan ya, ada seorang mahasiswa, ini maju ke panggung, bertanya ke Budiman dalam bahasa Jawa yang gue coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya kurang lebih begini, Pak Budiman, saya dulu mengidolakan Anda. Sekarang saya kecewa karena Anda meninggalkan kami, meninggalkan orang miskin. Dan lagi-lagi ironisnya, orang yang ditegur oleh mahasiswa tersebut adalah Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan. Nah, coba mungkin menjadi pertanyaan, kenapa orang yang dulu memperjuangkan reformasi bahkan sampai rela dihukum penjara 13 tahun ketika lagi di zaman Orde Baru, di era Soeharto, kok berubah banget? Berubah 180 derajat menjadi seperti orang-orang yang dulu di tahun 98 dia demo. Nah, untuk memahaminya, menurut gua kita harus tarik jauh dulu ke belakang, ke titik di mana Budiman masih memaknai arti nama Budiman yang sesungguhnya. Jadi gini, ini yang gua riset ya. Budiman itu lahir di Majenang, Cilacap 10 Maret tahun 1970. Dan dia, menurut informasi yang gue dapat, sejak SMP memang sudah aktif berorganisasi dan ikut pergerakan. Jadi ketika orang seusianya itu lagi sedang bekerja, meniti karir, dia malah mikirin bagaimana caranya mengorganisir petani, buruh, dan mahasiswa yang terpinggirkan di bawah rezim Orde Baru. Bahkan pada tahun 1994, Budiman ikut mendirikan Persatuan Rakyat Demokratik, sebuah organisasi yang mewadahi mahasiswa, buruh, aktivis, dan juga petani, yang cita-citanya memang lebih mengarah ke sosialisme. Dan 2 tahun kemudian, di tahun 1996, organisasi ini bertransformasi menjadi Partai Rakyat Demokratik atau yang disingkat PRD. Dan kalau lu yang besar dan tumbuh di zaman itu, termasuk gua, tentu saja tahu kalau partai yang diizinkan dan resmi di Indonesia itu cuma ada 3 kala itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golkar, dan PDI. PDI-nya pun juga masih PDI, bukan PDI Perjuangan. Nah, makanya ketika ada sebuah partai muncul, ini adalah sebuah ancaman menurut Orde Baru, menurut Soeharto. Apalagi PRD ini memang menunjukkan bahwa mereka ini ingin melakukan perlawanan frontal terhadap rezim Orde Baru. Nah, ketika pecah kerusuhan di tanggal 27 Juli 1997 di kantor DPP PDI, di mana peristiwa ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Kuda Tuli, kerusuhan 27 Juli, di mana setidaknya waktu itu ada 5 orang tewas dan ratusan luka-luka. Gue masih ingat banget di tanggal tersebut, aduh tuh kacau banget, karena di tanggal tersebut gue lagi ada di luar, lagi dalam perjalanan menuju ke rumah salah satu keluarga dari nyokap gua. Jadi memang lagi ada acara keluarga. Dan
Tahun 97 itu kan gue masih SMP ya. Jadi memang gue nggak pernah melihat atau mendengar berita tentang adanya kerusuhan. Jadi cukup berkesan dan masuk ke core memory gue karena beritanya begitu heboh banget di kala itu. Nah, Budiman dijadikan kambing hitam atas peristiwa tersebut. Dan dia ditangkap, diadili, dan divonis 13 tahun penjara. Tuduhannya adalah dia menjadi dalang intelektual kerusuhan tersebut. Lalu ketika akhirnya rezim Soeharto di tahun 98 runtuh dengan adanya reformasi, Budiman akhirnya mendapatkan amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan akhirnya dia bebas dari penjara, Budiman memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Inggris. Nah, di babak ini, menurut gua, nama Budiman masih benar-benar cocok dengan arti Budiman yang tadi gue sebutkan di awal. Orang yang rela masuk penjara demi keyakinan dia, demi perjuangannya dia, yang menurut gue memang patut diacungi jempol kala itu. Dan memang menurut gue juga nggak banyak atau bahkan hampir mustahil ada orang yang mau membayar mahal harga yang dia bayar di kala itu. Cuma di tahun 2004, Budiman memutuskan masuk ke sebuah partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Di mana keputusan ini disambut dengan skeptis dari sebagian kalangan aktivis. Tapi Budiman di kala itu sudah menyiapkan jawaban untuk alasan kenapa dia memilih bergabung dengan PDIP. Kurang lebih begini, gua kutip ya. Banyak yang menyangka bahwa Budiman Sujatmiko telah berubah dan melupakan idealismenya. Saya berpolitik dengan visi dan berpijak pada realita yang ada. Yang menurut gua jadi menarik bahwa dia perlu mengucapkan kalimat tersebut yang seakan-akan dia tahu dia butuh justifikasi untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nah, Budiman berhasil menjadi anggota DPR di 2 periode, yaitu di tahun 2009 sampai 2014, lalu tahun 2014 sampai 2019. Bahkan ya, Budiman ini menghasilkan satu legacy di legislatif, yaitu Undang-Undang Desa. Dia berperan sebagai inisiator dan pimpinan pembahasan RUU Desa, di mana dia berhasil mendorong regulasi yang mengalokasikan dana signifikan langsung ke tingkat desa. Di mana ini adalah sebuah kebijakan yang secara struktural mengubah cara sumber daya negara didistribusikan ke lapisan terbawah. Dulu susah tuh. Tapi berkat undang-undang ini, desa-desa itu lebih mudah untuk mendapatkan resource. Bahkan Asosiasi Pemerintah Desa di seluruh Indonesia memberikan Budiman penghargaan sebagai pejuang Undang-Undang Desa. Tapi datanglah pemilu di tahun 2019, di mana Budiman gagal lolos ke parlemen. Dia gagal menjadi anggota DPR. Yang dimana kegagalan ini mungkin buat kita nih sebagai masyarakat awam terlihat ya mungkin biasalah, nggak kepilih, tapi kan dia udah pernah kepilih di 2 periode sebelumnya, ya udah. Tapi di dalam dinamika PDIP, kehilangan kursi di DPR itu bukan hanya sekedar kekalahan yang sifatnya elektoral. Enggak. Tapi ini adalah pergeseran posisi tawar seorang Budiman Sujatmiko, dan setelah tahun 2019 situasinya berubah untuk dia. Jadi gini, di PDIP struktur kekuasaan partainya itu hierarkinya sangat tebal, sangat personal dan sangat Megawati sentris. Jadi, semua usaha yang sudah dilakukan oleh Budiman selama menjadi anggota PDIP dan anggota DPR, tidak otomatis itu dikonversi menjadi sebuah pengaruh yang nyata atas arah kebijakan dan pencalonan dirinya di PDIP. Nah, hal ini yang akhirnya juga membuat dia mulai berpikir untuk pindah haluan, di mana ini menjadi sebuah drama politik yang penuh kepalsuan. Serius deh. Hari ini pun gue mendapat screenshotan tweet-tweet dia di tahun 2019. Dia ada 2 tweet nih ya, ini gue bacain ya. Lu bisa cari, ada banyak banget tweetnya sekarang lagi beredar di Twitter. Atau di X sekarang namanya. Karena kasus UGM kemarin. Ini gue bacain ya. Di tanggal 13 Mei 2019, dia ngepost begini, kenapa yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh?
Lalu di tanggal 22 Mei 2019, dia ngepost begini, Prabowo, tanda tanya, produk gagal manusia Indonesia. Cuma gini, Budiman mengaku pertama kali bertemu Prabowo pada tahun 2002, 3 tahun setelah reformasi, atau 4 tahun setelah Prabowo menjabat sebagai Pangkostrat, di mana di saat yang bersamaan kala itu, dia melakukan penculikan aktivis-aktivis. Jadi, notabene, Prabowo ini adalah musuh bebuyutannya Budiman harusnya. Tapi nih, dari pertemuan Budiman dengan Prabowo di tahun 2002 itu, Budiman malah pulang dengan kesan seperti ini. Menurut dia, Prabowo adalah seseorang intelektual dalam tubuh tentara. Dan besar di Orde Baru, itu kesunyian yang luar biasa. Sebuah statement yang menurut gua agak miris untuk seseorang yang pernah dipenjara oleh rezim Orde Baru. Nah lalu, 2 dekade kemudian, 20 tahun kemudian, Hasim Joyo Hadikusumo, adiknya Prabowo, dikabarkan membangun komunikasi dengan Budiman dan melakukan penggalangan dukungan. Bahkan ya, dalam sebuah acara internal Gerindra, Hasim nih cerita. Dia bilang begini, ini gue kutip ya. 2 jam saya diskusi, saya curiga, saya surprise. Ini apa betul orang yang namanya Budiman, yang dulu berseberangan dengan Pak Prabowo, sekarang mau dukung Pak Prabowo? Hasimnya surprise, publik surprise, namun mungkin yang paling surprise, yang paling terkejut adalah mantan aktivis 98 yang dulu satu barisan dengan Budiman. Bahkan ya, ada lagi juga yang lebih ironis. Ketika Budiman membaca bukunya Prabowo yang berjudul Paradoks Indonesia. Nah, dari sini Budiman membuat sebuah pembenaran. Dia bilang gini, karena tulisan di buku tersebut, dia memahami isi pikiran Prabowo. Kalau Budiman tidak mencintai pikiran Prabowo tersebut, itu sama dengan mengkhianati dirinya sendiri dan cita-citanya. Dan akhirnya pada 18 Agustus 2023, Budiman mendeklarasikan relawan Prabowo Budiman bersatu. Dia berdiri di atas panggung bersama dengan Prabowo, saling memakaikan jaket dan berkata, jadi sudah saatnya tugas sejarah harus menyatu dengan tugas negara. Perlu diingat ya, Budiman statusnya di kala itu masih menjadi anggota PDIP. Sehingga deklarasi ini sempat menimbulkan ketegangan dan kabar bahwa Budiman mau dipecat, mau dikeluarkan dari PDIP, itu kenceng banget di kala itu. Ya gimana gak kenceng? Prabowo dengan Gerindra dan PDIP itu kan bisa dibilang adalah rival di tahun 2019. Nah ini orang malah nyebrang ke sana. Gimana coba? Dan akhirnya, 6 hari kemudian, 24 Agustus 2023, surat pemecatan dari PDIP yang ditandatangani langsung oleh Megawati dan Hasto, sekjennya PDIP, resmi diterima oleh Budiman. Dan Budiman tendang dari PDIP. Dan akhirnya, setelah Prabowo memenangkan pemilihan presiden di tahun 2024, Budiman dapat jabatan. Setelah terakhir kan, dia gagal nyalek, nggak dapat nih kursi di DPR, ya sempat warawiri-warawiri nggak jelas. Kalau lu ingat kan, dia itu ada masanya di tahun 2021 kalau nggak salah. Itu identik dengan bukit algoritma. Dan menjadi meme, menjadi candaan dari banyak orang karena proyek ini konon ingin membuat Silicon Valley versinya Indonesia. Dan dibuatlah sebuah kawasan, ada perumahannya, ada perkantorannya. Pengennya sih begitu. Dan ketua proyeknya adalah Budiman kala itu. Cuma, akhirnya nggak jadi apa-apa. Mangkrak itu proyek. Ya gimana nggak mangkrak? Nggak jelas. Lu mau bikin Silicon Valley dipikirnya kayak lagi bangun perumahan. Jadi developer rumah, developer bangun kantor. Padahal kalau lu memahami makna Silicon Valley sendiri di Amerika, itu kan bukan hanya sekedar tempat, tapi memang menjadi pusat dari inovasi teknologi. Banyak perusahaan-perusahaan teknologi besar lahir dan berkantor di situ. Apple, Facebook, sebut deh, banyak. Nah ini bikin perumahan nggak jelas.
Dan akhirnya kan dia dapat jabatan nih di masa pemerintahan Prabowo. Jadi kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau yang disingkat BP Taskin. Di mana badan ini baru dibentuk. Jadi benar-benar baru, seakan-akan kalau yang gue lihat emang ini badan dibentuk ya memang buat dikasih ke Budiman. Budiman biar dapat jatah gitu. Kan dia nggak dapat jatah menteri, wamen pun nggak dapat, staff pun juga nggak dapat. Ya udah kasih jabatan ini. Cuma BP Taskin ini nggak punya kewenangan yang independen. Kenapa? Karena dia bergantung pada koordinasi dengan kementerian-kementerian yang punya kepentingan dan prioritasnya sendiri. Dia nggak bisa jalan sendiri nih, ini badan nih. Jadi bisa dibilang posisinya pun juga nggak punya signifikansi yang gimana-gimana. Ya mirip kayak dia lagi ketika dia jadi ketua proyek Bukit Algoritma itu. Dan akhirnya, di malam tanggal 15 Juni 2026 di UGM, ratusan mahasiswa menggeruduk forum yang menghadirkan Budiman bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Yang akhirnya berujung ricuh karena menurut gua ya, di satu sisi sebenarnya kita sering melihat acara-acara yang diadakan oleh masyarakat yang dianggap berbahaya oleh pemerintah itu dibubarkan. Sedangkan ini ada sebuah acara yang bisa dibilang diadakan oleh pemerintah, akhirnya dibubarkan oleh mahasiswa. Yang, I don't know ya, agak lucu bilang ini adalah sebuah diskusi publik, tapi lu mengadakannya di sebuah kampus yang terang-terangan memang mahasiswa-mahasiswanya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan lu melakukannya pun juga dengan narasumber yang semuanya berasal dari pemerintah, dari rezim. Di tempat mahasiswa yang lagi sedang mengkritik. Itu kayak itu tuh seakan-akan kayak lu lagi masuk ke kandang musuh, ngajakin berantem. Atau lu dagang nih, terus di seberang lu ada toko dagangannya sama kayak lu. Lu kompetitor nih, tapi lu dengan nekat, lu bawa barang dagangan lu masuk ke toko itu, lu jualan di sana. Dan gimana ya? Kebebasan berdemokrasi oke lah. Kebebasan berpendapat oke lah memang. Cuma cara-caranya ini menurut gue jadi terlalu naif dan bodoh sih menurut gue. Kalau akhirnya pun berujung diusir ya gue nggak heran. Bikin marah soalnya. Siapa coba yang nggak kesel gitu. Bahkan besoknya tuh di Kompas TV ya. Budiman malah nanya balik. Kan ada spanduk nih. Spanduk dan teriakan pengkhianat reformasi. Tapi dia malah nanya balik. Jadi di mana pengkhianatannya? Ya pertanyaan yang sebenarnya ya itu retorik. Yang sebenarnya pertanyaan itu menjawab dirinya sendiri. Sehingga perubahan dari dalam menurut gue itu adalah sebuah narasi yang omong kosong lah. Bisa dibilang ya, Budiman ini bukanlah satu-satunya orang yang menggunakan framing perubahan dari dalam. Come on lah, framing itu sudah sering banget dipakai sejak lama. Dan narasi ini memang menurut gua berguna dalam sejarah gerakan sosial secara global malah. Tapi bergunanya buat siapa? Pertama, bagi si aktivis. Aktivis yang masuk ke dalam sistem. Narasi ingin melakukan perubahan dari dalam. Ini bisa memberikan alibi yang elegan. Lu nggak perlu mengakui bahwa lu lelah berjuang di luar. Lu capek, nggak ada duitnya lagi. Dan lu juga nggak perlu mengakui bahwa tawaran jabatan di pemerintahan itu menarik. Cukup lu hanya katakan, saya masuk bukan untuk kenyamanan, tapi untuk mengubah dari dalam. Sih, kelihatannya keren. Padahal mah enggak. Excuse doang itu, omong kosong. Nah lalu bagi sistem, bagi pemerintahan yang menerimanya, rekrutmen terhadap seorang aktivis yang vokal jauh lebih efisien daripada melakukan represi yang keras. Gini, sistem yang cerdas ya, itu nggak menghancurkan kritikus-kritikusnya, tapi ia merekrut mereka. Jadi ketika Budiman bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu menjadi salah satu suara paling kredibel dalam narasi oposisi, berubah menjadi suara yang harus ia pertahankan. Dan bagi publik, pendukungnya nih, narasi ini seakan-akan memberikan harapan tanpa harus melakukan kerja keras, membangun gerakan alternatif dari nol lagi. Jadi semua pihak nih mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kecuali rakyat yang seharusnya dilayani
oleh perubahan-perubahan tersebut. Kita nih, gua dan lu, yang nggak dapat apa-apa. Yang ada malah ditarikin pajak, dan pajak terus. Dan akhirnya, sebagai penutup, sistem itu tidak perlu menghancurkan musuhnya. Cukup buat mereka nyaman. Beri mereka jabatan. Dan tungguin aja. Perlahan, bahasanya bakal berubah. Kalau dulu ngomongnya tentang rakyat, dan rakyat, nanti pelan-pelan berubah menjadi stakeholder. Kalau dulu tentang perlawanan, berubah menjadi koordinasi, kolaborasi. Dan kalau dulu ngomong tentang perubahan, berubah menjadi optimasi. Yang bahkan membuat seseorang yang dulu bersedia di penjara demi memperjuangkan value-nya, sekarang tidak tahu lagi kapan ia sudah berhenti menjadi dirinya sendiri. Ya, itulah Budiman Sujatmiko. Sosok yang ternyata tidak budiman. Oke, itu dari gua. Sebelum gue tutup, gue mau menyampaikan informasi bahwa buku yang gue tulis, Generasi Zombie, bisa lu dapatkan di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia atau di official store Kompas di Shopee, Tokopedia maupun TikTok. Lu bisa langsung mendapatkannya di sana atau klik di bagian produk, gue udah taruh linknya di situ. Bukunya yang ini, Generasi Zombie. Lalu gue juga ada buku yang kedua, Cara Cuan dari Podcast. Ini bentuknya e-book. Lu bisa dapatkan di platform clicky.id. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kabar baiknya, kedua buku tersebut sedang diskon. Jadi bisa lu manfaatkan sebelum diskonnya habis. Dan jangan lupa juga gue ada video-video khusus untuk member. Lu bisa tonton di situ. Mulai dari 19.900 saja, lu bisa mendapatkan akses ke semua video khusus member. Dan bakal sering gue update. Oke, seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu punya pendapat, silakan langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye!